Bayangkan Anda hidup di zaman kuno, ketika Laut Tengah adalah pusat perdagangan, budaya, dan perang. Anda mungkin berpikir bahwa hidup Anda akan aman dan sejahtera. Tetapi ada satu bahaya yang selalu mengintai. Bajak laut. Ya, bajak laut. Mereka bukan hanya tokoh fiksi atau legenda, tetapi nyata dan sangat berbahaya. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana bajak laut menghancurkan dan merampok kapal-kapal, menyerang kota-kota, dan bahkan melawan kerajaan-kerajaan besar di Laut Tengah kuno. Bersiaplah untuk terkejut dan terpesona oleh sejarah dunia kuno yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Bajak laut. Diyakini telah ada sejak laut digunakan oleh orang-orang di zaman kuno sebagai jalur perdagangan, tak terkecuali di Laut Mediterania, yang juga dihuni para perompak paling kejam dalam sejarah dunia. Kisah-kisah tentang bajak laut di Mediterania telah dicatat oleh bangsa Romawi kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah penculikan Julius Caesar oleh bajak laut Cilicia. Bajak laut di Mesir, referensi paling awal yang diketahui tentang bajak laut di Mediterania kuno, ditemukan dalam surat-surat Amarna. Dalam salah satu dokumen ini, yang diberi nomor EA38, Raja Alasia yang sekarang dikenal sebagai Siprus, menyebutkan bahwa orang Luki kemungkinan adalah orang Laut Luka, dari tahun ke tahun merampas desa-desa di negeriku sendiri. Hal ini sebagai jawaban atas tuduhan Firaun Mesir bahwa orang-orang dari negaranya bersekongkol dengan bajak laut. Menurut sejarawan Wu Mingyan, dilansir dari laman Ancient Origin, masalah bajak laut juga terlihat pada masa pemerintahan Firaun Mesir selanjutnya. Ramses III, misalnya, diketahui telah memerangi para bajak laut ini, yang juga dikenal sebagai orang laut, atau 9 busur. Sebagaimana orang Mesir kuno menyebutnya, jelas Wu, serangan bajak laut di Delta Nil begitu parah, sehingga Ramses memutuskan untuk melakukan sesuatu tindakan. Kisah pertempuran ini, yang terjadi pada tahun 1190 sebelum Masehi, dapat ditemukan dan digambarkan di dinding Medinat Habu, kuil kamar mayat Firaun di Tebes. Pertempuran yang melibatkan pasukan pemanah dan pertarungan tangan kosong ini berujung pada kekalahan para perompak oleh pasukan Mesir. Pembajakan di Yunani kuno. Perompakan juga merupakan fenomena umum selama periode kuno di Yunani. Kata bajak laut sendiri telah disarankan oleh para ahli untuk berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam karya-karya Homer, kita dapat menemukan penyebutan bajak laut. Menariknya, baik The Iliad maupun The Odyssey tidak hanya membenarkan, tetapi juga memuji gaya hidup dan tindakan para perompak. Menurut peneliti dan penulis sejarah kuno, Vedran Bileta, bagi orang Yunani, bajak laut adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Warga kota manapun sangat bebas untuk menggunakan kapalnya sendiri, menyerang dan menangkap kapal musuh, serta menyimpan harta rampasan perang. Jelas Vedran, tak hanya rakyat jelata. Vedran menambahkan, para pejabat tinggi pun tidak lepas dari kegiatan semacam itu. Pendekatan liberal bangsa Yunani terhadap pembajakan tidak berarti bahwa mereka selalu menoleransi pembajakan, namun upaya untuk mengurangi pembajakan terhambat oleh terbatasnya kekuasaan negara kota Yunani dan banyaknya bajak laut yang beroperasi di Mediterania. Bajak laut Cilicia yang terkenal kejam. Pada paruh kedua abad kedua sebelum Masehi, perompakan di Mediterania kembali menjadi masalah serius. Periode ini menyaksikan kebangkitan bajak laut Cilician yang terkenal kejam. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang mengganggu kestabilan di Mediterania. Wu menjelaskan, terdapat 2 faktor utama yang telah diidentifikasi sebagai penyebab bangkitnya bajak laut Cilician. Yang pertama adalah disintegrasi Kekaisaran Seleukia, yang telah menguasai perairan Mediterania Timur.
sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Kurangnya kontrol ini memungkinkan bajak laut Cilicia untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Jelas Wu. Kedua, Wu melanjutkan, ada permintaan di kalangan elit Romawi akan budak untuk bekerja di perkebunan mereka di Italia. Dan ini dipasok oleh bajak laut Cilicia. Perompak Cilicia biasanya mengincar kapal-kapal pengangkut biji-bijian yang bergerak lambat dan tidak lincah. Awak kapal akan ditangkap dan dijual kepada kaum elit Romawi sebagai budak. Di sisi lain, para tawanan yang lebih kaya akan ditahan sebagai sandera. Mereka akan dibebaskan setelah uang tebusan mereka dibayarkan. Salah satu tawanan yang paling terkenal adalah Julius Caesar. Pada tahun 79 sebelum Masehi, pemimpin Romawi ini ditangkap oleh para perompak dan baru dibebaskan setelah uang tebusan sebesar 500 kg perak dibayarkan. Dia ditangkap lagi 4 tahun kemudian. Kali ini, Caesar bersumpah untuk menghukum para penculiknya. Hadrian menjelaskan, alih-alih mengutuk para perompak, Caesar justru berbaur dengan para penculiknya. Caesar berpidato dengan lantang dan sambil tertawa mengancam akan membunuh mereka semua. Para perompak bereaksi terhadap ancaman itu dengan tertawa. Namun ternyata, mereka terlalu meremehkan sanderannya. Setelah Caesar menerima uang tebusan yang besar, dia kembali dengan beberapa kapal perang. Caesar memburu para perompak, memenjarakan dan menyalibkan mereka semua. Kata Hadrian, kekuasaan bajak laut Cilicia berakhir pada tahun-tahun awal 60-an sebelum Masehi. Bangsa Romawi yang sebelumnya tidak terlalu ambil pusing dengan mereka, kini menganggap mereka sebagai ancaman dan bertekad untuk memusnahkan mereka. Tugas ini diberikan kepada pemimpin militer dan politik Pompei yang berhasil mengalahkan para bajak laut. Dan setelah itu, ia mampu memperluas kekuasaan Romawi di Asia. Dan pada saat yang sama, menjadi orang yang paling berkuasa di Roma selama hampir 20 tahun. Bagaimana pendapat Anda tentang bajak laut Mediterania kuno? Apakah Anda mengagumi atau membenci mereka? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.